Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Beki, official Bang Beki channel untuk semua. Pada video sebelumnya, saya menulis dan menyampaikan bahwa cara mudah menenangkan hati dan pikiran itu dengan meditasi atau istilah lain berzikir. Pada video tersebut saya tidak panjang lebar ya sampai memberikan contoh detailnya, tarik nafasnya seperti apa. Pada video ini saya melanjutkan berbagi pengalaman mengatasi pikiran yang tidak tenang, hati gelisah, pikiran tidak menentu, nervous, bimbang, ragu, dan lain sebagainya yang ditandai dengan perut mules atau ditandai dengan ketidakfokusan dalam melakukan aktivitas, badan greges seperti masuk angin dan lain sebagainya. Belum lagi perasaan tidak enak tersebut mengakibatkan tensi naik atau hipertensi yang mencapai 180. Dan untuk usia saya, tensi tersebut menurut dokter sangat berbahaya. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut, saya ingat nasihat guru, baik itu guru spiritual maupun guru self defense, bela diri, agar segera tenangkan hati dan pikiran dengan cara meditasi atau zikir, ingat kepada Allah. Cara mengatur nafasnya sebagai berikut. Ini terbukti mampu mengembalikan atau menormalkan hati jadi tenang, pikiran jadi nyaman, dan fresh kembali. Caranya, duduk atau berbaring. Kalau duduk seperti dalam gambar ini, ya. Duduk, diam, tenang. Artinya tidak banyak, cukup berpikir bagaimana saya mau menenangkan diri dengan duduk seperti dalam gambar ini, tangan kanan di atas lutut kanan dan tangan kiri di atas lutut kiri. Ibu jari, ujung ibu jari ketemu dengan ujung ibu jari telunjuk atau jari tengah. Ada pertemuan antara ujung jari telunjuk atau jari tengah dengan ujung jari ibu jari. Oke. Selanjutnya, tarik nafas melalui hidung, tahan nafas sekitar 30 detik sampai 60 detik. Kalau tahan 60 detik, ya sampai 60 detik. Kalau baru awal-awal berlatih, ya semampunya. Ya, kalau sudah sering juga semampunya, jangan memaksakan ya. Jadi, pengalaman saya melakukan itu, narik nafas dalam-dalam, kemudian nahan di dalam dada, perutnya dikecilin berarti, tarik, tahan, perutnya kecilin, ya, yang membusung dadanya. Kemudian keluarkan lewat mulut dan lewat sela-sela gigi. Nah, artinya di sini gigi atas dan gigi bawah itu bertemu. Bahasa Jawa itu gadik ya. Kemudian lidah, ujung lidah disenggolkan kepada gigi. Berarti gigit dulu, bukan lidahnya dulu yang disenggolkan, tapi temukan gigi atas gigi bawah dan senggolkan. Ya, kalaupun tidak di gigi, di langit-langit. Sehingga bunyi kalau masih agak sulit, tidak harus senggol. Tapi intinya usahakan senggol ke langit-langit. Agar keluar nafas dari mulut itu secara perlahan, tidak langsung gitu. Kayak orang membuang angin melalui ventil itu ban mobil, jas langsung keluar semua. Enggak. Ya, jadi oke, diulang ya. Lakukan hal tersebut secara berkala hingga pikiran menjadi tenang. Berapa lama? Saya terbiasa melakukan sekitar 10 menit sampai 15 menit. Apakah ditambah bacaan? Yes. Ini mengikuti guru spiritual saya sebagai muslim. Saya melakukan dengan mengingat Allah, diantaranya membaca basmalah, diulang
Ya, sekali tarik nafas, tahan nafas dalam batin. Itu saat tahan nafas, saya ya menghafal kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau lebih cepat Bismillahirrahmanirrahim. Dibarengi terjemahannya dengan menyebut asmamu ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, bagi yang berkeyakinan lain silahkan disesuaikan. Pelatih bela diri saya juga ada dua. Satu berkeyakinan sama dengan saya, yang satunya itu keyakinannya berbeda. Tapi alhamdulillah, Bhinneka Tunggal Ika berbeda, tapi tetap satu, dan beliau mengajarkan teknik bela diri. Spiritual, guru spiritual saya saat itu masih sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, saya sudah dilatih bagaimana menahan nafas sambil berzikir. Nah, apakah hanya basmalah? Tidak, bisa yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang diajarkan dan saya melakukan lebih banyak membaca basmalah. Ternyata menurut para ahli, latihan sederhana ini membantu oksigen mengalir lebih banyak ke otak. Latihan sederhana ini tadi tarik nafas, tahan nafas, keluarkan nafas banget. Membantu oksigen mengalir lebih banyak ke otak kita. Sehingga pikiran lebih mudah terbebas dari masalah yang mengganggu mental. Saya juga mendengarkan yang terbaru dari Dr. Windu. Dr. Windu dalam ceramahnya, talkshow kesehatan, beliau dalam ceramahnya juga menyampaikan untuk pikiran jadi nyaman, tenang, itu dengan mengatur pernapasan. Ini videonya seperti ini. Saja. Bagi yang Bapak Ibu beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, silakan bersyukur pada Tuhan. Ya. Setiap kali menarik nafas, Bapak Ibu menarik udara yang bersih yang alam semesta berikan pada kita. Setiap kali menghembuskan nafas, kita lepaskannya. Rasa lelah, rasa capek, semua rasa yang kurang nyaman kita lepaskan. Sederhana, di depan, fokus pada nafas. Rasakan ciciran Bapak Ibu seperti kupu-kupu, nafas Bapak Ibu seperti bunga. Perlahan-lahan kita fokus pada nafas kita. Pikiran kita hanya tertuju pada nafas kita. Saat kita menarik nafas, rasakan Allah itu maha baik. Tuhan itu maha baik. Ini mukjizat yang gratis, yang sederhana. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan usia yang produktif, luar biasa, berkah yang luar biasa. Saat kita hembuskan nafas, rasakan Bapak Ibu, rasa nyeri, rasa sedih, rasa berat. Kita lepas. Kenapa? Tuhan itu maha baik. Tuhan itu penerima semuanya. Tuhan itu adalah tempat untuk kita bersandar. Untuk tempat kita mencurahkan perasaan. Kita curahkan. Saat menarik nafas, rasakan Bapak, Ibu seperti mencas energi. Melepaskan nafas, lepaskan energi negatif. Bagus, luar biasa. Saya lihat Bapak Ibu luar biasa. Tarik nafas. Buang nafas. Lepaskan. Bagus, luar biasa sekarang. Yuk, taruh sugesti sekarang. Kita taruh sugesti. Sugesti apa pagi ini mau kita tanam? Saat Bapak Ibu sudah bernafas nyaman, sudah rileks, kita taruh sugesti. Sugesti sederhana banget. Ya Tuhan. Ya Tuhan yang penguasa alam. Saya sugestikan diri saya. Sehat, bahagia. Saya bersyukur atas hari ini. Ya. Ayo Bapak Ibu, ayo kita capai usia 100 tahun tapi sehat. Ayo kita lihat anak kita, cucu kita
Ya, mereka menikah, mereka jadi sarjana, mereka jadi orang yang berguna. Ayo, bernapas, lepaskan. Ya Tuhan, ya Allah, izinkan saya untuk sehat dan baik. Bagus. Dikit lagi Bapak Ibu, ya 30 detik lagi. Saya minta Bapak Ibu fokus pertama. Tarik nafas, lepaskan. Dua kali lagi Bapak Ibu bersama saya. Kita nggak usah kemana-mana dulu. Tarik nafas, lepaskan. Good, luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, tarik nafas. Ucapkan, saya sehat, saya bahagia, saya bersyukur. Oke, Alhamdulillah. Silakan buka matanya Bapak Ibu, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu semua, keluarga senior Pertamina. Oke, bisa dilatih di rumah ataupun dalam diskusi. Demikian. Terima kasih banyak Dr. Windu atas materinya. Hikmah atau manfaat yang sudah saya rasakan dari praktek dari melakukan meditasi atau zikir seperti ini dibarengi dengan mengatur nafas, tensi saya cepat kembali normal. Ini contoh, ketika saya kurang nyaman karena tensi tiba-tiba naik dan terbukti memang naik sampai di atas 140, itu menurut dokter sangat tidak baik untuk usia di atas 50. Nah, saya melakukan duduk sebentar. Ini masih dalam tahap pemeriksaan ya. Saya melakukan duduk sebentar, minta waktu 5-10 menit kepada perawat yang melakukan cek tensi saya. Setelah itu, ya saya melakukan seperti ini, duduk. Duduknya nggak sila seperti ini ya, karena di rumah sakit ya, di klinik. Saya duduk biasa, seperti duduk di kursi tamu itu, duduk di ruang tunggu. Saya diam sejenak, saya tarik nafas. Nah, keluar nafasnya tidak mendesis seperti yang tadi saya lakukan ya, karena di ruang tunggu nanti jadi perhatian orang banyaknya. Saya keluarkan pelan-pelan, tapi tidak sambil gigit giginya. Pelan. Tarik nafas, tahan nafas. Nah, tadi di depan belum saya katakan, saat tarik nafas, pikiran fokus kepada satu titik. Bayangkan saja rembulan di matahari di bulan apa ya? Purnama ya, tanggal 15 bulan Komariah. Itu kan ada biasanya mulai pada maghrib itu udah muncul ya. Nah, ketika langit terang itu tidak mendung maksudnya, itu bulan terlihat. Nah, sinarnya kan redup, tidak menyilaukan. Atau di pagi hari ketika matahari mau terbit, seperti ini dalam gambar ini. Pejamkan mata, bayangkan itu titik, sebuah sinar yang menyejukkan, ya bukan menyilaukan. Tariklah energi yang Allah ciptakan. Memang tidak terlihat, tapi kita bayangkan. Energi baik masuk, ya. Sekali lagi, jangan membayangkan itu matahari sebagai Allah, tapi ciptaan yang Maha Kuasa. Nah, tarik nafas, bayangkan energi masuk, energi baik, kekuatan yang menenangkan pikiran, menyembuhkan kalau kita sedang nggak nyaman itu, tahan, dan di situ lepaskan semua pikiran. Saat menahan, sudah, nggak usah mikirin yang enggak yang bikin nggak nyaman sebelumnya. Pasrah, ya, pasrah kepada Zat yang Maha Kuasa. Nah, dengan cara itu, saya telah membuktikan secepatnya hati jadi nyaman, dan ketika, nah ini kan tadi saya masuk ke sedang menurunkan tensi. Nah,
10 menit kemudian saya diperiksa lagi dan tensinya terbukti. Ini. Ya. Sampai suster juga, kok bisa cepat itu? Nah, itu dia. Tapi beliau mengatakan juga bahwa wajar kalau lagi nggak tenang atau baru jalan cepat, naik tangga, terus langsung ditensi, itu tensinya tinggi. Nah, terlepas dari penyebab fisik, tapi memang saat itu saya menghindari ya kecelakaan di jalan ya, karena ada yang tiba-tiba mengganggu konsentrasi saya dan saya sempat menggerutu. Nah, ini menggerutu juga ternyata tidak bagus ya. Nah, tapi tidak dikeluarkan dengan kata-kata. Ya alhamdulillah karena tidak bagus juga kalau sampai menyakiti perasaan orang. Saya tahan, tapi sebenarnya hati tidak ikhlas. Nah, hati yang tidak ikhlas itulah membuat tensi jadi naik. Nah, ketika saya periksa, memang benar tensinya jadi tinggi dan segera saya duduk dan melakukan meditasi seperti yang saya ceritakan tadi. Tarik nafas, tahan nafas, pikir yang baik-baik dan bersyukur. Ya, tidak terjadi kecelakaan. Nah, akhirnya ya saya bisa memaafkan kondisi atau saya bisa menyikapi atau bereaksi terhadap kondisi. Jadi, di sini juga ada pengalaman yang saya bagikan bahwa apapun kejadian itu tergantung bagaimana reaksi kita. Kalau reaksi kita itu melawan, artinya ada sesuatu yang tidak nyaman di jalan dan nyatanya sudah selamat, ya ngapain juga gitu kan dongkol gitu. Udah maafkan dia, ketidakpahaman dia tentang berlalu lintas, toh kita sudah selamat, maafkan, tarik nafas, maafkan, dan syukur. Syukur karena sudah aman. Kembali normal. Nah, ini contoh yang tiba-tiba. Nah, bagaimana yang tidak tiba-tiba? Biasanya kalau ada hal-hal ketika kita hendak istirahat tidur malam, teringat hal-hal yang tidak nyaman atau ada hal-hal yang belum beres dan itu dipikir, itu biasanya sulit tidur. Karena itu saya membiasakan sebelum tidur apabila masih terganggu oleh pikiran-pikiran di siang hari atau sebelum tidur masih datang, saya terbiasa berbaring, bukan dengan duduk seperti ini, saya rebahan, terlentang, tangan kanan di samping kanan badan, tangan kiri di samping pinggul atau paha kiri. Kemudian pejamkan mata, tarik nafas, atur nafas seperti yang tadi saya ceritakan. Dan berpikir baik, bersyukur, dan seterusnya. Nah, tahu-tahu sudah terbangun lagi, ya jam 1 malam atau jam 2, atau paling lambat jam 3, alhamdulillah. Langsung ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi nusyur. Dan sebelum tidur tentunya berdoa juga ya sambil mengatur nafas, sambil mengingat kebaikan-kebaikan yang telah kita dapatkan dari Allah dan pasrah. Ternyata sangat efektif untuk menenangkan pikiran dan bisa istirahat dengan nyenyak, tidur dengan nyenyak. Semoga informasi ini ya sharing pengalaman saya ini bermanfaat. Silakan di-share dengan niat ibadah agar yang lain juga mendapat informasi yang bermanfaat dari video ini dan panjenengan yang share juga mendapat berkahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.